Kalau mau nyerang, seranglah Ganjar. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak keluar, saya keluar. Belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong yang ngurusi. Hai, beberapa minggu belakangan kita melihat berbagai aksi yang menghebohkan di negeri ini. Mulai dari pernyataan kepala daerah yang belakangan jadi petugas partai yang menolak penyelenggaraan event sepak bola, lalu aksi menteri dan anggota dewan yang bertengkar hebat sampai nyaris tengah malam meributkan uang 300 triliunan yang kini beritanya sudah jarang terdengar. Meski ada berbagai hal yang dapat ditelisik lebih jauh dari kedua peristiwa tersebut, faktanya kita tahu tidak ada banyak dari aksi-aksi yang dilakukan itu yang memberikan manfaat bagi kita. Sebagian besar justru mendatangkan kerugian. Masalahnya, dalam banyak hal, kita memang cenderung lebih menyukai aksi ketimbang tidak beraksi. Bahkan ketika tidak ada indikasi bahwa aksi tersebut akan memberikan manfaat apapun alias tidak berguna. Di video ini, kita akan membahas bias aksi, sebuah fenomena psikologi yang dapat menjelaskan mengapa diam itu membosankan dan bagaimana kita kerap terjebak pada tindakan-tindakan tidak penting hanya demi menghindari tidak ngapa-ngapain. Saya akan coba menerangkan bagaimana bias aksi terjadi, kerugian yang dapat ditimbulkan, serta cara untuk mengatasinya. Mari kita mulai. Bayangkan, kamu adalah seorang penjaga gawang yang sedang menghadapi tendangan penalti lawan. Tegang banget dong. Kamu sedang bersiap di tengah gawang dengan kuda-kuda yang mantap. Jika kamu seperti kebanyakan kiper, maka kamu akan segera melompat ke sebelah kiri atau sebelah kanan sepersekian detik setelah bola ditendang. Meski secara matematis, sepertiga dari peluang arah tendangan akan mengarah ke tengah, sepertiga ke sebelah kanan, dan sepertiga ke sebelah kiri. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan jika secara statistik akan lebih baik bagi seorang kiper untuk hanya bertahan di tengah gawang. Faktanya, sangat jarang sekali bagi seorang kiper untuk tetap berdiri diam di tengah. Lantas apa yang memaksa kiper untuk melompat alih-alih bertahan di tengah gawang? Jawabannya, karena itu lebih keren. Melompat ke salah satu sisi gawang akan membuat kiper terlihat bekerja, aktif, dan tidak memalukan ketimbang hanya berdiri diam di tengah. Sekali lagi, bagi kebanyakan orang, termasuk kiper, akan lebih baik untuk melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa, meski aksi tersebut tidak ada gunanya. Di dalam dunia psikologi, fenomena ini disebut sebagai bias aksi. Bias aksi menggambarkan kecenderungan kita untuk menyukai tindakan daripada tidak bertindak, bahkan ketika tidak ada indikasi bahwa tindakan tersebut akan mengarah pada hasil yang lebih baik. Di sisi lain, tidak melakukan apa-apa dianggap tidak berguna, meskipun dalam beberapa kasus, itu adalah hal yang paling benar untuk dilakukan. Di berbagai bidang, bias aksi kerap ditemukan dan tak jarang membawa kerugian yang signifikan. Seorang dokter lebih memilih untuk memberikan resep bagi pasien yang tidak memenuhi kriteria diagnosis yang cukup ketimbang tidak meresepkan apapun. Manajer perusahaan melakukan aksi-aksi yang terkadang tidak diperlukan hanya karena merasa itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Di dalam lingkup investasi, kita lebih memilih untuk menjadi aktif ketimbang pasif dengan mengambil keputusan-keputusan yang cepat dan berlebihan karena kita merasa terdorong untuk melakukan sesuatu alih-alih bertindak dengan sabar untuk mencapai tujuan jangka panjang. Alhasil, salah beli, overtrading, jual rendah adalah hal yang lumrah terjadi. Di dunia politik, para politisi berkoar-koar, menebar janji, masuk gorong-gorong, dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan hanya supaya terlihat bekerja meski janji biasanya tidak dipenuhi atau tindakan yang dilakukan tidak ada gunanya. Kekuatan simbolik dan citra eksternal dari tindakan jauh lebih penting ketimbang manfaat sebenarnya untuk perubahan. Jangan begitu Ibu, bukan seperti ini. Maksudnya saya Ibu dengerin dong. Ibu dengerin. Sebuah penelitian berjudul Action Bias and Environmental Decisions yang dilakukan pada tahun 2000 oleh Anthony Pett dan Jack Saucer menunjukkan bagaimana para pembuat kebijakan cenderung mementingkan kesan yang menonjol akan memberikan hasil yang tidak efektif. Ini tentu saja untuk memberi pencitraan bahwa sesuatu sedang dilakukan, padahal sebenarnya memberikan efek yang minimal. Sayangnya, bias yang ada di dalam masyarakat membuat mereka memuji tindakan yang kosong meski tidak ada kemajuan nyata yang dibuat. Kita lebih menghargai aksi ketimbang berdiam diri.
Kita bahkan selalu menghubungkan produktivitas dengan mengambil tindakan dan menyibukkan diri. Padahal, dalam banyak situasi, seringkali orang yang tidak bertindak, yang mampu menahan diri, yang memilih untuk menunggu, merekalah yang biasanya akan memberikan nilai yang lebih besar. Bias aksi adalah sebuah respons otomatis berdasarkan dorongan emosional, alih-alih logika. Demikianlah, kita harus selalu menghindarinya, walau itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Berpikir lebih jauh, mengamati lebih banyak, melakukan observasi mendalam, atau hanya menunggu hingga kita betul-betul tahu apa yang harus dilakukan, sejatinya merupakan pilihan yang lebih baik. Sebab memprioritaskan tindakan tanpa alasan memadai berpotensi menyebabkan kesalahan penanganan situasi, membuat kita menempuh rute yang kurang efektif, sebuah jalan yang berujung pada hasil yang buruk. Satu tindakan memang bernilai lebih dari ribuan kata, tetapi diam adalah emas. Sialnya, kita sudah masuk tahun politik, pilkada, pileg, dan pilpres akan menjadi sasaran empuk dari bias aksi. Jangankan calon, bahkan yang PLT aja bisa begitu cenyenyesan. Maka mari kita matikan TV, kurangi notifikasi, lalu hingga waktunya nanti menunggu amplop dikirim ke rumah. Kemudian kalau sempat, coblos yang tidak memberi. Tentu saja, itu bukan bias aksi, melainkan upaya kita menghindari bualan-bualan fiksi yang kadang-kadang bikin emosi. Saya, Rianto Astono.